tinggal di Cina itu lebih relationship dengan international friend itu lebih kuat. Saya lebih tahu. Lebih Bahkan kuat ya. satu dormitory Ya. itu kenal semua sekarang. Ya, ini itu berarti sama dengan mendapatkan kuliah kehidupan, Mas. Betul Iya, sekali, Mas Pak. Ajra ya. Mendapatkan Yes, kuliah exactly. pelajaran kehidupan yang sangat berharga ya. Exactly. Betul sekali. Betul. Itu, itu ya, Mas. Ya, Iya, oke karena itu. ilmu kan bukan cuman ilmu tertulis saja dari kampus, Tertulis, tapi ya. ilmu hubungan antar manusia. Itu yang penting. Betul. Itu yang paling penting. Ya, betul, paling penting itu. Yang Iya, membawa kita terselamatkan dari kehidupan itu. Itu. betul. Kampus itu hanya 40% saja, 60%-nya ada di kehidupan itu Hubungan. sendiri. Iya, betul, Yes. hubungan iya. Gitu Mas Ajra, sampean tambah cakep aja, tambah gilap sampean di Cina. Tambah kinclong, keren Mas Ajra. Siap, Eksentrik ya, nanti Komandan. kalau balik ke Surabaya J. Gitu. Oke, Oke. apa Tajudin, ayo. Apa? Loh, sampean ini kan di Cediang ya Mas Ajra? Iya, saya di Enggak ya? Zhejiang University Teknologi di Hangzhou. Hmm, Ini iya. kota indah, futuristik Iya, indah. iya, kota sejuta impian itu. Itu Mas Tajudin punya kenangan manis itu di kota itu. Kelihatannya ada sesuatu yang tertinggal itu di Hangzhou itu. Coba ditelusuri. Itu. Ayo, Pak. Lanjut, Pak. Pak Tajudin dulu di ZJUT kamar berapa, Pak? Oh, kamar berapa? Cihau Cilo. Gimana? Enggak, sampai putus-putus itu. Iya. Pak Tajudin di kamar berapa, Pak? 301. Kamarnya Pak Tajudin. Itu. Oh, Itu. lantai Coba satu itu ya, Pak? cari itu. Iya. Catatan-catatan hitam apa yang ada di sana. Terus sama di warung-warungnya itu apa punya utang di mana itu Pak Tajudin. Warung di kantin halal ngutang sama Iya, gitu. Ya, kasih susunya. gambaran. Ya, Ajra kemarin kamu nggak hadir di CGUT ya, gitu. Iya. Keren sekali kalau kamu bisa memberikan gambaran ya, gitu. Sekarang yang kedokteran itu, Mas Ajra Iya. pernah berkunjung ke temannya yang kedokteran selama di Di sana? Belum mana? ya Oh, rasanya? belum, belum, belum. Belum Saya ya, baru kan? Shanghai. Ya, ya hanya kota impian saja ya Shanghai itu ya, Iya, keren itu, Shanghai, Hangzhou, keliling Hangzhou. Insya Allah tahu semua Hangzau, Bro Mas. gitu. Ya, langsung tahu semuanya. Iya. Oke, Mas Azra. Ya, Pak Ya, Pak. Ajra, dengar suaraku Oke, ya? iya jelas, C. Ya, Jadi itu. gini, mungkin Ajra bisa cerita sedikit, kenapa sih akhirnya Ajra ngambil pengen untuk sekolah di China? Dan selainnya itu mungkin apa sih menurut Ajra? Ajra udah berapa tahun di sana? Ini semester 2, baru 9 bulan, belum genap 1 tahun. Oke, berarti anggapannya belum genap 1 tahun. Kesan-kesannya Yes. Ajra sekarang di sana gimana? Kesan dan bagaimana ceritanya dulu saya sampai ke Cina. Sebenarnya dulu pengennya ke Amerika atau ke negara-negara barat, Mbak. Tapi melihat situasi dan prediksi, juga saya baca buku tentang ekonomi dan bisnis. Saya lihat kok kalau misalkan ke barat itu untuk bisnis atau untuk ekonomi itu kurang bagus. Cuman melihat supaya praktek di lapangan 10 tahun ke depan, Cina visinya lebih jelas, visi dan misi negara jelas. Juga akan berakar dan bercabang-cabang ke semua negara. Makanya saya berangkat ke Cina akhirnya. Apalagi Mbak? Kesan-kesannya di sana gimana? Udah 9 bulan, udah kelihatan nggak kira-kira tujuanmu di sana untuk apa anggapannya untuk nanti kamu ke depannya, oh China lebih jelas nih, ini untuk ekonomi ke depannya dan lain sebagainya. Kira-kira kamu 9 bulan di sana, kamu udah lihat itu belum? Oh iya memang bener, jelas, atau itu cuma sekedar tulisan-tulisan aja?
Itu jelas, betul, memang jelas. Karena di mana-mana orang kalau di Cina sendiri, kalau ada pekerjaan atau ada apa, mereka berusaha untuk mengkontak foreigner atau orang-orang luar negeri supaya memudahkan mereka untuk ekspansi bisnis keluar. Mereka sudah bagus di dalam negeri, tapi untuk sampai ranah internasional, setiap bisnis itu kan harus next level. Untuk menuju ke ranah internasional itu mereka perlu koneksi dengan, dimulai dari mahasiswa dulu, baru kemudian setelah mereka lulus ke pekerjaan, setelah yang lain. Jadi opportunity untuk bisnis, untuk segala macam lebih tinggi. Apalagi kalau udah bisa bahasa Mandarin ya kan, bahasa Mandarin, pasti sudah qualified 4 tahun di sini, kuliah di sini, seperti itu. Punya value lebih tinggi dibandingkan orang yang kuliah di Barat. Mungkin kalau kuliah di Amerika atau kuliah di Kanada atau kuliah di mana, value mereka bagus, Barat, pendidikan Barat, tapi value mereka skill personal seperti bahasa, koneksi teman-teman itu lebih luas di sini. Menurut saya itu sih. Oke, ini kalau boleh tahu Ajra di sana ngambil jurusan apa dan dengan bahasa pengantar apa? Dan sebelumnya itu Ajra persiapannya apa aja di Indo? Jadi ngambil International Economy and Trade in Chinese Business. Terus persiapannya les bahasa di ITCC 6 bulan. Dalam bahasa Inggris. Pengantar dalam bahasa Inggris. Tapi tetap kan, di sini tetap belajar bahasa Mandarin. Hanyu. Oke, dulu mungkin Ajra bisa ini apa namanya tuh coba dicontohin kalau misalkan perkenalan diri pakai Mandarin tuh gimana sih? Oh, bisa dong. 大家好，我叫马元昌，我是印度尼西亚人，印尼人。我来自印度尼西亚，我是第一年在中国。这个我在中国9月还没9月。I think enough. Oke, thank you Ajra. Mungkin sekarang kamu di Zhejiang University of Technology berarti ya. Nah, di sana Iya, kamu betul. bisa ceritain sedikit nggak fasilitasnya apa aja sih? Terus kamu di dorm ini itu kamu stay yang satu dorm isi berapa dan ada pilihan apa aja? Mungkin kamu bisa sharing ke teman-teman di sini, mungkin ada yang pengen tahu. Iya. Saya di sini di dormitory tinggalnya. Ketika datang pertama kali di sini bisa pilih you want to choose to live inside or outside. Jadi bisa tinggal di dalam atau di luar kampus. Tapi karena berhubungan saya lebih in kampus, lebih suka dengan environment inside kampus. Jadi saya milih dalam kampus, tinggal di dormitory. Juga bisa milih yang 2 orang atau 4 orang. Kalau orangnya introvert, boleh milih yang 2 orang, satu kamar berdua. Tapi kalau orangnya ekstrovert atau lebih suka bergaul dengan teman-teman, koneksi, teman-teman segala macam, boleh yang 4 kamar. Saya kebetulan milih yang 4 kamar, satu kamar, 4 orang isinya. Itu. Untuk fasilitas kampus, iya. Fasilitas kampus lengkap. Ada gym gratis, lapangan futsal, lapangan tenis, lapangan... Wah, itu nggak usah ditanya deh, Mbak. Kayaknya kalau fasilitas kampus itu lengkap di sini. Semuanya ada. Untuk dormitorinya, Ajra bisa diceritain per tahunnya itu kena berapa dan ada tambahan lagi nggak kalau misalkan kayak untuk token listrik atau untuk ini Oh iya, air conditioner mungkin bisa di-sharing? detail. Untuk fee kamar, fee satu kamar yang 2 orang itu 4.300 per tahun. Tapi di awal di kampus ada sistem deposito 800. Jadi 5.100 untuk yang satu kamar berdua. 800 itu uang deposito awal supaya mengikat kita kalau misalkan ada kerusakan, supaya tidak melakukan kerusakan segala macam. Dan per tahunnya itu kalau yang satu kamar 2 orang itu 4.300. 4.300. Kalau yang 4 orang, satu kamar 4 orang
Itu 3.500, deposito juga sama 800 di awal, cuman tahun pertama bayar 800. Renminbi, kemudian annual setiap tahunnya 3.500. Seperti itu. Biasanya check-in bulan September, nanti bayar setiap tahun lagi bulan September. Untuk Itu listrik, ya, mm-mm. Sorry, boleh listrik, lanjut dulu. Ha. listrik, boleh lanjut dulu. Oke. Listrik setiap bulan, sebenarnya listrik ini tergantung kita bayar. Sistemnya kayak sistem token seperti itu. Kampus menyediakan mini aplikasi, jadi kita bayar bisa lewat WeChat, tapi lebih bisa bayar cash juga ke office-nya. Tapi mostly aku bayar lewat WeChat. Karena sudah sistematik, jadi misalkan kita bulan ini aku pengen pakai AC banyak nih, berarti aku harus bayar banyak. Nanti itu dihitung sesuai dengan voltage electricity yang kita pakai di kamar itu berapa. Jadi kalau setiap hari masang AC terus nggak mati-matiin ya cepet habis. Kita harus deposit banyak gitu. Oke, tapi According yang kembali ke kepotong orangnya masing-masing. yang kepotong di sana itu cuman yang AC aja atau listrik dalam artian general kayak lampu, kayak charger, kalau misalkan kamu ngecas laptop atau apa itu kehitung di sana juga atau enggak? General. Jadi Oke. sesuai voltage masing-masing semuanya general jadi satu. Terus untuk kebersihan dormitorimu sendiri menurut kamu gimana? Sangat bersih. Tergantung orang sih, Mbak. Kadang-kadang ada juga yang tumpah di tengah jalannya, tapi itu pagi itu pasti ada yang pasti bersih. Pasti bersih. Jadi ada yang secara reguler selalu bersihin berarti ya? Yes. Ada regular AI-nya yang keliling, bersihin. Terus Setiap untuk pagi, dormitori laki-laki sama perempuan satu gedung, beda lantai atau gimana? laki-laki sama perempuan satu gedung, tapi beda kamar. Specified. Setiap kamar, ini kamar cewek semua. Ini kamar cowok semua. Nggak nyampur. Setiap tetap privacy, cewek-cewek, cowok-cowok gitu. Cuma satu gedung. Bisa jadi kamar berseberangan, itu mungkin. Oh, oke. Berarti untuk teman-teman satu kamar kamu, berarti kan kamu satu kamar berempat nih. Berarti 3 orangnya Yes. ini orang lokal kah atau orang internasional? Oh, berhubung kamar saya. Ini aku sendiri sekamar berempat. Karena pertama kali datang ke sini tuh langsung diarahin, dah Indonesia semua, 4 orang. Sebenarnya kalau saya personal, aku pengennya sekamar mix, biar multicultural sama international college friend-nya lebih banyak gitu. Tapi dari awal orang Indonesia, ya udah orang Indonesia. Bisa Oke. milih kok sebenarnya di awal itu. Kalau Ajra waktu ke sana pertama kali ngambil jurusan yang bisnis ini, itu Ajra apply beasiswa atau biaya mandiri? Sebelum ke sini beasiswa. Bisa diceritain sedikit, prosesnya apa aja sih kalau misalkan mau ngambil beasiswa di Jogja? Kalau mau ambil beasiswa, siapkan rapot. Rapot yang nilainya bagus. Habis Terus itu TOEFL. Yang banyak kayaknya lebih tahu deh. Cece lebih tahu. Oke, berarti apa namanya tuh yang kamu siapin maksudnya dokumen-dokumennya nggak terlalu Yes. ribet-ribet kan ya? Nggak ribet, Kayak mudah, pada yes. umumnya aja ya. Oke lah kalau Yes. gitu. Untuk kantin, sekarang kita bicara fasilitas kampus nih, kantin. Iya, Kita kantin. tahu bahwa notabene orang Indo itu banyak banget orang muslimnya. Dan banyak banget mungkin Iya. orang muslim yang pengen banget kuliah di China, atau kuliah di Taiwan, atau kuliah di Hong Kong. Tapi mereka berpikir 2 kali karena mereka takut nanti makannya gimana nih, susah atau nggak cari makan. Mungkin Ajra bisa bagi dikit ke kita, susah nggak sih sebenarnya cari makanan halal di sana? Mudah sekali karena kantin di belakang asrama. Karena kampusnya besar juga, ada kantin. Ini berhubung di kampusku ini, di ZJUT ini, di Zhejiang University Teknologi ini, kantinnya itu terbesar se-Cina. Kantin ya, kantin. Kantin student yang lokal student untuk China itu the biggest China. Ini berdasarkan aku ngobrol sama dekan sama
profesor juga ngobrol masalah fakta-fakta kampus yang bagus-bagus. Itu salah satu terbesar. Kalau halal, untuk nyari makanan halal, mudah karena kalau menurut aku sih kita harus speaking-nya, Mandarinnya harus bisa sedikit-sedikit juga sih. Itu penting, makanya les belajar bahasa dulu 6 bulan itu atau 3 bulan itu supaya datang ke sini bisa bedain apa churro, jiro, neuro, daging ayam, daging babi, gitu. Karena semuanya kan bisa ditanya. Kalau kita kendala untuk makan, tidak untuk makan babi, ya tanya aja. Cika yo churro ma, meo churro, meo, boleh. Oke, berarti maksudnya di dalam kampus sendiri aja itu sudah cukup gampang menemukan makanan yang halal gitu ya Sudah untuk cukup acaranya. gampang. Karena ada kantin halal sendiri, gitu. Oh, oke, Ini berarti mohon maaf ya Mbak, Mhm, aku ya? nggak tur ke kampus karena menurutku angin di luar kan koneksinya nggak jelas. Lebih baik tanya jawab langsung seperti ini. Gitu. Oke, Gimana? boleh. Mungkin diceritakan fasilitas kampus aja, Ajra. Mungkin lebih dijelasin, oh di kampus ini ada apa aja. Terus misalkan untuk tempat olahraga, oh kita ada ke tempat olahraga. Misalkan ada gymnya, ada kolam renangnya kah? Atau ada lapangan basket, sepak bola, tenis, atau apa. Mungkin kamu bisa lebih jelasin lagi. Untuk fasilitas kampusnya. Fasilitas kampus, apalagi olahraga. Karena berhubung saya orangnya juga suka olahraga, gym gratis di kampus. Ada juga kolam renang. Kampus ZJUT itu ada 3. Ada Ping Feng Kampus, Chao Hui Kampus, sama satu lagi sedang construction. Nah, yang di Chao Hui Kampus ini ada kolam renang. Kalau sekarang di kampus saya di Ping Feng ini, gym gratis, kemudian ada space untuk volleyball indoor, ada basketball indoor, basketball outdoor, ada 8 atau lebih banyak. Kemudian running field, stadion, itu ada 2 dalam kampus sendiri. Running field untuk lari, kemudian ada juga badminton, tenis ada banyak. Lengkap sih Mbak, semuanya rata-rata olahraga yang jarang, olahraga orang yang nggak yang nggak ada di Indonesia seperti hoki, bukan hoki, apa namanya? Kasti. Di sini ada lapangan kasti sendiri, gitu. Apalagi? Iya, oke. Berarti untuk fasilitas olahraganya super lengkap berarti ya untuk Super di lengkap. Cejang. Oke. Iya. Di luarnya itu mungkin kamu bisa cerita mungkin kalau misalkan di kampusnya ada kayak tempat kayak khusus kayak lab komputer kalau misalkan anak internasional mau Oh, kerjakan komputer, iya, iya, iya. tempatnya ngeprint atau mungkin library-nya gimana kayak gitu mungkin bisa dijelasin. Hmm. Hampir sama kayak sekitaran kampus di Indonesia. Sekitar UNESA kan banyak fotokopiannya nggak, Pak? Ya, ini juga seperti itu. Tapi di sini dalam kampus lebih enak. Jadi di dalam kampus itu udah ada mahasiswa-mahasiswa juga yang bantuin counter-counter tempat ngeprint, tempat beli buku bekas, tempat potong rambut, tempat itu dalam kampus semuanya. Jadi ibarat kata kampus ini udah kayak bikin kota sendiri di dalam kampus. Jadi nggak perlu tempat beli sayur ada, tempat beli buah ada, itu semuanya di dalam kampus. Tempat kalau misalkan biasanya mahasiswa kan ngeprint, biasanya mahasiswa itu uh, ribet masalah fotokopi, ya di sini di dalam kampus mudah semuanya. Cuman menurut saya perlu skill ngomong sih sedikit-sedikit, ya walaupun intermediate. Karena lebih baik mereka itu kalau dalam bahasa Inggris ya, ketika diajak ngomong bahasa Inggris nggak plonga-plongo, tapi ketika diajak ngomong bahasa Cina langsung keluar semua bahasa Cinanya. Malu mereka ngomong bahasa Inggris. Gitu. Oke, jadi pokoknya, harus bisa at least bisa ngomong sedikit-sedikit buat berinteraksi sama orang sana Yes. untuk memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari, anggapannya kayak begitu kan. Berarti di sana juga ada kayak semacam kayak Definitely. supermarket gitu kan ya, Ajra? Iya, ada supermarket kecil, ada supermarket gede ini bahkan di dalam kampus menjual raket tenis, menjual bola, semuanya itu di dalam supermarket kampus. Udah bingung-bingung nyari macam-macam.
Mungkin kecuali kalau mau belanja baru keluar. Oh iya, bicara masalah lokasi kampus strategik. Mall ada dekat kampus, ada 2 mall di dekat kampus, juga di depan kampus ada MRT, sedang undergoing, masih dalam tahapan. Jadi nanti keluar dari bandara itu langsung bisa masuk subway, langsung ke depan kampus, cuma 4 kuai, 5 kuai. Lagi itu lagi under construction. Aku kira kayaknya 2021, 2022 baru finish. Itu target sebelum Asian Games di Hangzhou nanti 2022. Jadi banyak construction sekarang di Hangzhou untuk menyambut Asian Games 2022. Oke, Seperti itu. sekarang kalau misalkan Ajra sendiri, ini lagi sibuk Ya, ujian kan berarti kan? iya Eh, betul sekali. Baru selesai ujian. Kondisi, Ajra bisa ceritain nggak setelah adanya pandemi ini, sekarang kondisi di sana itu gimana? Apakah sudah cukup aman ataukah masih banyak toko yang tutup, masih dianjurkan untuk stay di dorm aja atau gimana? Kalau di Indonesia ada new normal. Di Cina new normal udah dari 2 bulan yang lalu. Kan baru-baru ini Indonesia new normal. Kalau di sini new normalnya udah 2 bulan yang lalu. Karena betapa cepatnya ekonomi berputar. Orang-orang di sini juga pemerintah, menurut saya sih itu bagusnya karena pemerintah sangat care tentang masyarakatnya. Masyarakat juga ketika diberitahu pemerintah, mereka nurut. Itu sistem komunisme yang bagus menurut saya. Satu suara. Jadi orang-orang itu taat dan semua prosedur untuk pandemi, untuk COVID-19 itu segera selesai, meridus semuanya itu menurut saya. Jadi di sana Jadi kondisinya untuk cukup aman ya? gimana? Kondisinya Cukup cukup aman, aman. sangat aman. Ya, karena biasanya kalau orang kena virus yang sakit duluan yang sembuh duluan gitu, Mbak. Kalau aku logikanya aja deh, yang kena sakit duluan itu pasti yang sembuh duluan. Nanti yang lain-lain tuh baru kena sakit, yang sembuh duluan ya yang kena duluan gitu. Jadi untuk kedepannya menurut saya pastinya akan malah setelah pandemi selesai ini, setelah nggak tahu kapan ya, Cina itu lebih ekonominya lebih gempor malah. Oke, berarti itu yang anggapannya kayak yang kamu lihat selama ini penanganannya China sebagus itu untuk menangani pandemi yang sekarang ada terjadi di dunia gitu ya, Ajra ya. Iya, betul. Untuk ini mungkin kayak masker gitu, apa gampang Hmm, ditemukan untuk dibeli? Harganya gampang. pun terjangkau atau gimana? Iya, untuk masker itu jangan ditanya Mbak. Itu yang dari di Indonesia aja ada yang impor dari Cina kok. Banyak sekali. Saya satu kamar aja ada mask sendiri. Ini buat personal aja stoknya udah satu box sendiri. Teman saya juga. Ini stok punya teman saya juga. Jadi setiap orang itu hampir satu pack isinya 100 PC mask disposable. Kan sekali bisa dipakai 2 kali 3 kali. Jadi untuk apalagi prosedur untuk masuk ke ruangan itu nggak pakai tembak-tembakan lagi, Mbak. Kalau di Indonesia kan masih tembak-tembakan, di sini tinggal berdiri depan kamera udah langsung kelihatan suhunya berapa. Kita tinggal passing by aja. Bahkan di kantin utama itu udah ada kamera yang otomatis ketika orang masuk itu langsung kelihatan suhunya berapa. Misalkan 36,3 langsung masuk gitu. Bahkan kita jadi nggak usah oh susu saya berapa sih, jalan aja. Kalau misalkan nggak sakit ya jalan aja. Nanti kalau misalkan ada yang 37 itu langsung ada merah sendiri, langsung didetek gitu. Itu dalam Berat. kampus rata-rata masuk supermarket, masuk gerbang kampus, semuanya ada termo apa itu namanya, lu nggak tahu saya. Oke, berarti anggapannya kayak teknologinya baru meskipun pandeminya ini baru aja terjadi dan di China juga baru 2 bulanan ini mereka sudah mulai new normal, tapi udah sepertinya update untuk teknologinya sangat cepat di situ ya. Iya betul sekali. Terus kita ngomongin masalah jaringan nih. Sekarang kan apa namanya tuh orang susah banget kan nggak bisa hidup nggak pakai internet. Ini Zoom juga nggak bisa nyala kalau nggak pakai internet gitu kan. Kalau Iya iya misalkan di iya. China internetnya itu gimana? Dan kalau misalkan kamu beli kayak semacam kuota-kuota gitu,
Itu apakah di sana murah atau gimana? Dan di kampus ada wifi atau enggak? Untuk masalah connection, karena the world connected with connection, so menurut saya 5G. Di sini ada spot-spot tertentu yang ada 5G. Jadi kalau HP-nya support 5G itu internetnya super cepat. Apalagi ngomongin wifi. Di kampus ada wifi, tapi hanya untuk education. Kalau untuk personal, ya personal. Jadi kalau menggunakan internet untuk yang YouTube atau sosial media yang dari barat, kita kan harus, karena di Cina harus pakai VPN. Dan kalau internet sendiri, kita sama aja kayak Telkomsel, ada China Unicom, ada China Mobile, itu nama-nama ininya sendiri, perusahaan internet. Sama aja kayak Telkomsel, setiap bulannya berapa. Tapi menurut saya itu lebih ke, kalau di sini sih lebih ke penggunaan internet. Karena penggunaan internet unlimited. Biasanya kita bayar 100, itu unlimited untuk 3 bulan, 6 bulan. Jadi lebih murah. Jatuhnya malah lebih murah daripada di Indonesia dalam pembatasan internet. Biasanya kalau Telkomsel cuma 34 atau 35 GB sebulan atau 60 GB, di sini unlimited. Seperti itu. Oke, berarti untuk masalah internet anggapannya untuk orang Indo sendiri nggak terlalu masalah ya Ajra untuk di Iya, China ya. Soalnya kan iya. sekarang anggapannya kalau misalkan dari cerita-ceritanya orang nih kayak susah banget nih mau akses sesuatu dari China karena semuanya diblokir, harus cari VPN dan lain sebagainya. Kayak gitu kan ceritanya. Ternyata sebenarnya nggak sesusah itu kan ya. Nggak sesusah itu. Mudah. Apalagi Oke. mungkin pertama kali orang datang ke sini pakai VPN ya kan. VPN itu nyari yang gratisan, mana nih yang gratisan, apa sih VPN yang banyak VPN bajakan yang cuman 30 hari, cuman di limit 60 GB. Nanti ketika di sini ketemu teman-teman internasional, ngobrol-ngobrol, nanti lama-lama tahu apa sih VPN internasional yang sering dipakai sama teman-teman internasional di sini gitu. Saya sendiri pakai Astril, Mbak. Astril tuh pay, bayar, dan itu menurut saya paling paling bagus. Dan itu menurut teman-teman internasional paling bagus di Cina. ExpressVPN sama Astril Tapi VPN. even VPN-nya berbayar, tapi masih affordable kan buat anak-anak. Affordable. Iya, affordable. Misalkan 1,6 untuk 5 device itu setahun. Kan 5 device bisa dibagi 5 orang, bisa dibagi 4 orang gitu untuk setahun. Oke, kalau gitu kita next selainnya itu mungkin yang paling banyak banget ditanyain sama mahasiswa yang pengen berangkat ke sana, mungkin kita ngomongin ini nih, musim. Di Indo kan cuma ada musim Musimnya. panas sama musim hujan. Ya, Tadi aku juga menanyakan hal yang sama juga sama Niko. ya. Gimana sih kamu beradaptasi di sana dan apakah anggapannya kayak winter itu sebagus dan semenyenangkan kalau misalkan kamu lihat TV di Indo? Anggapannya kayak gitu. Biasanya orang kalau belum pernah keluar negeri kan, wah winter, salju. Yang ngono kui, ya gitu. Menurut saya dingin. Kalau dingin ya dingin, kalau panas ya panas. Tapi karena di Hangzhou 4 season, 4 musim. Jadi ketika musim panas ya panas, ketika spring ya beautiful. I think the most beautiful time is spring. Winter tuh di sini nggak ada snow, nggak ada salju. Tapi katanya 2 tahun lalu ada salju. Jadi tergantung climate itunya gimana, weathernya gimana. Kalau tahun ini diprediksi salju ya berarti nanti akan salju. Cuman biasanya itu nggak salju. Tapi dinginnya, biasanya kalau nggak salju itu dinginnya malah lebih ke -2, -3. Tapi average kalau winter biasanya 10 ke bawah. 10 ke bawah. Tapi kalau udah masuk ke spring itu 10 ke atas sampai 20. Ini udah mulai masuk ke summer. Perubahan dari spring ke summer ini 20 sampai 30. Tapi hari-hari ini udah mulai panas Juni. Jadi 25, 26, 27, 28, 29, 30. Puncaknya nanti mungkin setelah Juni selesai, masuk ke Juli itu bakal panas. Sampai summer selesai 3 bulan. Kemudian masuk lagi ke autumn, muter lagi. Ya, seperti itu season. Oke, kalau ngomongin season berarti kan nggak lepas dari kalau misalkan kita ngomongin mungkin lebih ke persiapan orang Indo kalau misalkan mau menghadapi
iklim yang seperti itu. Nah, Ajra sendiri waktu pertama kali berangkat ke China, apakah persiapan di Indo itu kayak, oh aku sudah siap nih baju dingin, harus aku beli atau gimana? Atau di sana aja, atau kamu lebih saran, better beli di sana aja sih, di sana lebih murah, lebih gampang dicari, Eh, kualitasnya lebih bagus atau gimana? Iya, betul. Betul sekali. Saya lebih saran, nggak usah bawa apa-apa dari Indonesia, bawa duit yang banyak. Di sini semuanya murah kalau pintar nyari, kalau pintar nyari diskon, kalau pintar lihai untuk mencari barang murah, di sini banyak, lebih banyak daripada Indonesia. Kalau masalah baju winter, apa baju spring, apa segala macam, setiap season kan ada bajunya masing-masing. Ya, lebih baik ketika ke Cina nanti baru beli apa-apa yang diperlukan di sini untuk menghadapi kalau cuaca, pakaian-pakaian segala macam. Tapi kalau untuk ya aku rasa itu aja sih. Oh, oke. Berarti, mendingan cari di sana aja ya, lebih Iya gampang betul dan sekali. anggapannya maksudnya ya secara harga memang lebih murah daripada di Indo, kayak begitu ya? Yes, definitely. Terus kalau misalkan untuk dorm kamu sendiri, itu untuk yang ada di dalam-dalamnya situ mungkin kayak lebih ke ranjang, terus selimut, itu tuh, Oh, memang beli ya? Maksudnya kalau waktu kamu datang, itu yang tempatnya kamu tinggal itu yang, seperti bunk bed yang terus bawahnya ada mejanya itu memang kosong atau memang kayak ranjang sudah disediakan atau gimana? kalau untuk yang satu kamar berempat, itu kita ketika datang ke sini yang harus kita beli di sini itu selimut sama matres. Karena itu bisa dilihat Mbak, di belakangnya itu kayu, cuman di atasnya baru kita taruh kasur. Jadi kasur yang nggak tebel-tebel, tapi ya cukup baru ditaruh di atasnya. Gitu. Selimut sih, lebih ke beli selimut. Itu individual selimut masing-masing. Oke, terus, kita ngomongin anak internasional di sana nih. Untuk pelayanannya sendiri, untuk pelayanan terhadap anak-anak internasional di sana, mungkin ada international affair atau gimana, itu mereka gimana? Sangat-sangat membantu kah? Atau mereka nggak terlalu menggubris kalau nggak ada pertanyaan, mereka juga nggak jelasin atau gimana? Kalau kalau seperti itu sebenarnya semua orang, semua international office di sini ini welcome, tergantung orangnya. Kalau kamu orangnya atraktif, baik, attitude-nya ada, manner-nya ada, pasti welcome mereka juga. Cuman kalau kamu nggak punya attitude manner ya nggak direspect juga, nggak dihargai. Seperti itu. Jadi tapi semuanya tetap diterima. ICS Office, International College ya di sini welcome to everyone. Terus ada kayak organisasi anak internasional atau anak Mahasiswa. Indo gitu nggak? Ada di sini mahasiswa Indonesia, cuman saya nggak join, saya lebih ke internasional aja. Oh gitu, berarti sebenarnya ada ya, maksudnya mereka sering kumpul-kumpul juga begitu ya? Ada orang Indonesia sering kumpul-kumpul sama mahasiswa Indonesia, cuman ya udah di sini ngapain ketemu sama orang Indonesia lagi. Ya cari teman orang luar negeri lah, gitu loh, supaya koneksi lebih luas. Jadi kalau misalkan sekarang kamu, ngobrolin, kelas kamu nih, kamu di kelas sekelas itu, anak internasionalnya banyak atau anak internasional semua? Atau 50-50 Tap- sama orang lokal atau gimana? Kan kelasnya dalam bahasa Inggris, Mbak, jadi ya bahasa Inggris. Karena internasional ya, jadi internasional semua. Oh Satu kelas tuh semuanya orang biasanya internasional? internasional, semuanya mix Indonesia, tergantung tahun itu. Saya rasa kampus ini juga ngatur setiap tahun itu lebih banyak orang mana, orang mana, orang mana, orang mana. Cuma di kampusku ini tahunku itu banyak orang Indonesia, orang Maroko, Kazakhstan, Indonesia, Tanzania, Zimbabwe. Oh oke. Berarti, itu kelas kayak anggapannya kayak khusus untuk kelas anak internasional gitu berarti ya, Ajrah? Yes. Ya, betul sekali. Dan, mereka metode pembelajarannya mungkin kamu kan sudah 9 bulan di sana, udah belajar banyak juga dong, udah banyak ikut kelas-kelas gitu. Nah, Yes. untuk pembelajarannya di sana menurut kamu gimana? Apakah menarik, nggak membosankan, atau malah membosankan, atau gimana? Tergantung dosen. Sama aja kayak di Indonesia, Mbak. Kalau dosennya atraktif, ya atraktif. Kalau dosennya
Membosankan ya membosankan. Semuanya kan tergantung personal. Tapi bagaimana kita behavior kepada orang yang seperti itu. Kalau untuk buku-buku sendiri, itu buku-bukunya diwajibkan beli atau semuanya dalam bentuk PDF atau dia bisa cari di library atau gimana? Buku lebih ke hard file ya, lebih ke buku, bentuknya buku. Jadi ketika di awal masuk, nanti dekan atau guru-guru yang ngajar itu langsung materi kita ini, silabus kita ini, kamu cari buku ini, minggu pertama sampai minggu ketiga silahkan dilengkapi semua buku-bukunya. Setelah minggu ketiga, saya nggak mau lihat ada mahasiswa yang nggak ada buku, harus ada punya buku semua, seperti itu. Dan buku ini mudah dicari di dalam kampus, atau di Taobao, atau di ping tua-tua, banyak, di mana-mana ada. Oke, berarti anggapannya kayak cari bukunya juga nggak susah ya? Dan harganya juga Iya, nggak mahal dong, Ajra? affordable, very affordable. Oke, kalau untuk tugas-tugasnya, kamu lihat sekarang kalau misalkan kayak di Indo nih, kebanyakan kan tugas-tugasnya itu kan masih based on buku ya, bukan yang kayak paper atau apa gitu. Mungkin tugas-tugasnya lebih ke kayak, ini kamu kerjakan latihan soal ini apa. Kalau misalkan di sana gimana? Tugas di kampus, kadang-kadang lebih ke, karena dosennya kan juga ingin mengetahui bagaimana budaya mahasiswanya, lebih ke kita read something in Chinese paragraph, tentang Cina, kemudian kita explain what do you understand about this, and then compare to your own culture. Biasanya perbandingan, habis itu kamu add your opinion about the paragraph gitu. Jadi lebih Lebih ke banyak, lebih ke bagaimana kita menjelaskan budaya kita kepada, tapi tergantung subjeknya kan, ekonomi. Kalau saya ekonomi dan bisnis, saya banyak ngomong masalah ekonomi dan bisnis di Indonesia compare to China. berarti ini kamu di sana yang waktu pemberangkatan kan kamu dapat beasiswa. Itu beasiswanya berlaku untuk 1 tahun, betul? Berlaku untuk 1 tahun. Iya, Oke, karena berarti nanti nanti tahun depan saya apply lagi. next apply lagi kan. Nah, apply lagi itu biasanya udah tahu belum sih syarat-syaratnya yang diminta sama kampus kalau misalkan kamu mau nerusin beasiswa yang kamu punya ini apa aja? Untuk nerusin beasiswa, karena kemarin ada beberapa teman saya waktu berangkat itu langsung 4 tahun ya, karena nggak tahu apa yang dikumpulin, ijazah apa rapot, pokoknya yang bagus-bagus. Tapi kalau saya personally yang saya kumpulin ijazah, karena nilai ijazah saya terakhir itu bagus. Gitu. Tapi tetap kalah sama mereka yang rapot. Yang notabene-nya sebenarnya rapot itu bisa dimanipulasi oleh guru, tapi jangan, nggak boleh. Ya, untuk beasiswa, jadi biasanya ketika mulai liburan summer, nanti sudah selesai, ini saya tinggal kurang lebih 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi selesai ujian, kemudian masuk ke liburan. Ketika liburan 3 bulan summer ini, di situ ICSO office atau kampus sendiri akan memberitahu info mengenai mau lanjut beasiswa atau siapa yang mau apply beasiswa. Itu. Dan untuk syarat-syaratnya, aku belum tahu clear-nya seperti apa karena mereka belum jelasin, tapi pastinya GPA awal tahun, GPA semester sebelumnya itu minimal 3,0, kemudian aktif di kampus, aktif di most activities inside kampus, entah itu internasional, entah itu volunteerism, kemudian di mata guru juga aktif, atraktif gitu. 3 itu sih biasanya. Mungkin lebih ke kayak, mungkin ini apa namanya tuh, absensi juga dihitung kan ya, Ajra ya? Absensi juga dihitung. Oke, berarti menurut cerita-cerita kamu mungkin dapat dari kakak angkatan atau gimana, sangat-sangat memungkinkan kan kamu untuk misalkan lanjut dapat beasiswa di sana? Iya, sangat sekali memungkinkan kalau saya bandingin sama yang sebelum-sebelum saya. Sangat memungkinkan. Oke, kalau gitu, mungkin Ajra ada apa lagi yang mungkin yang bisa dibagi sama kita? Eh, Mereka ini kapan berangkat ya, Mbak? Kalau yang selanjutnya Kalau yang JJUT? selanjutnya ini rencananya sih kalau misalkan memang tidak ada halangan sih kemungkinan besar mereka akan berangkat mungkin bulan September. Bulan September. Iya, betul. Oh iya. Mungkin kalau ada yang dengar nanti akan berangkat. Jadi ketika nanti bulan September mau datang ke Cina, itu cuaca perubahan itu dari summer ke autumn. Jadi masih panas-panasnya. Jangan pakai baju yang panjang-panjang atau sok-sok mau ke winter, mau keluar negeri dingin. Enggak, karena di sini bakalan sumuk, panas.
Panasnya di Cina itu nggak seperti di Surabaya nyelekit, tapi panasnya di sini sumuk, nggak ada udara. Gitu. Apalagi di Hangzhou. Jadi lebih baik pakai kaos atau bahkan kalau mau pakai singlet ya terserah. Karena di sini cuacanya nanti ketika datang ke sini bulan September itu panas. Ngambil pelajaran dari aku kemarin waktu berangkat ke sini banyak yang pakai jaket apa segala macam, semuanya berkucuran keringat seperti itu. Waktu kamu pertama kali datang ke sana, itu ada yang bantuin mengarahkan untuk penjemputan atau gimana? Atau kamu ke kampusnya sendiri bareng-bareng sama anak-anak atau gimana aja? Dari kampusnya ada mungkin karena udah kontak sebelumnya nanti akan ada mahasiswa Indonesia yang datang ke kampus ini dari ATCC, nanti ada yang kontak pihak kampus, nanti disiapkan dari kampus bus untuk jemput kita di bandara. Ketika sudah sampai di kampus nanti semua ngurus sendiri, surat-suratnya untuk registrasi segala macam. Kampus waktu pertama kali aku datang ke kampus itu nggak blank, cuman karena belum tahu environment baru, kita butuh asisten. Ketika itu ada senior 2 orang yang bantu. Nanti sepertinya aku akan bantu teman-teman yang akan datang ke sini. Gitu. Karena Indonesia yang tinggal yang stay di kampusku ada 3 orang, so I think we gonna help them. Oke. Kalau boleh tahu, dulu waktu yang kemarin ini kan ada yang ada banyak mahasiswa Indo yang akhirnya pulang ke Indo karena adanya pandemi. Kalau Ajra Yeah. sendiri itu memang nggak mau pulang, ataukah kayak Niko yang waktu screening di bandara nggak lulus akhirnya harus stay di China? Ya, aku sendiri yang nggak mau pulang karena membaca situasi juga orang tua bilang kalau kamu mau pulang ya pulang, kalau enggak juga nggak apa-apa, terserah. Karena saya background pendidikan saya dulu sebelum masuk pondok ngajar 7 tahun di pondok, 1 tahun di Aceh, saya udah biasa jauh dari orang tua. Juga kalau masa baru 6 bulan liburan udah pulang, baru 6 bulan tinggal di Cina udah pulang, nggak kerasa lah gitu. Jadi genap 1 tahun mungkin winter nanti Desember Januari ini aku pulang mungkin, dan itu mungkin pulang juga cuman 10 hari beberapa hari main ke negara mana dulu, karena teman-teman di sini juga mereka ayo main ke rumah, main ke Nepal, main ke Thailand, main ke Bangladesh, welcome. Jadi sepertinya mau main ke negara orang dulu baru pulang ke Indonesia. Oke, berarti kayak gitu ya, Ajra. Oke. Terus apalagi nih? Mungkin kamu ada semacam tips and trick untuk anak-anak yang mau berangkat atau yang mungkin akan sekolah di China besok-besok, mungkin mau ngambil S1, mau ngambil S2 di sana. Kamu mungkin ada tips and trick apa sih dari pengalaman kamu 9 bulan di sana? Tips and trick. Kayaknya lebih bukan tips and trick ya. Sehat aja. Belajar yang bener bahasa Mandarinnya supaya bisa lebih komunikatif di sini. Kemudian jangan ragu-ragu untuk ngomong bahasa Inggris, karena kebanyakan ya, kalau menurut pendapat saya sendiri, orang Indonesia yang di sini mentang-mentang belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggrisnya lupa. Padahal di sini International College ngambil pengantarnya bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya penting untuk dipelajari, untuk speakingnya. Apalagi teman-teman internasional, kalau mau sociable dan punya teman banyak, ya harus ngomong yang banyak. Harus komunikasi dengan teman-teman, dan itu kan untuk berkomunikasi kan perlu bahasa Inggris gitu. Mandarinnya untuk berkomunikasi dengan teacher, untuk kehidupan, untuk beli barang-barang, pergi ke toko, pergi kemana, itu kan perlu bahasa Mandarin gitu. Jadi kedua bahasa ini penting. Udah sih itu aja, Mbak. Kemudian kalau datang ya udah itu aja, bahasa aja. Terus sama mungkin bisa ceritain di Hangzhou itu, kamu kan tadi kan bilang Hangzhou itu bagus banget kotanya gitu. Itu berarti Ya. kamu sudah cukup explore dong daerah-daerah sana. Banyak Ya. nggak sih sebenarnya yang bisa didatengin orang Indo, dan seberapa kamu menganjurkan mereka untuk keliling-keliling ke sana untuk lihat-lihat? Banyak sekali. Paling yang terkenal itu Westlake, tapi itu terlalu mainstream. Aku lebih nyari ke kayak tempat yang orang Cina lokal sendiri datengin gitu. Kayak ada Tongchi apa namanya? Jadi ada village
itu di kaki gunung, dan di situ bagaimana dari desa miskin bisa develop ke desa yang salah satu paling maju di Cina, sudah didatengin sama Xi Jinping. Kemudian banyak yang mempelajari bagaimana desa itu berkembang. Aku lebih datang ke tempat-tempat yang menarik gitu, Mbak. Karena selain interesting juga, ada story-nya juga, ada moralnya juga di situ. Kalau kota Hangzhou sendiri sudah banyak sekali tempat yang bisa dikunjungi. Ada Westlake, ada Pagoda, ada Lingyin Temple. Gitu. Terus di sana ada semacam kayak night market juga gitu nggak? Night market ada, pinggir jalan. Jangankan night market, night club aja ada. Sudah saya jelajahi. Jangankan night market, night club juga ada. Oke. Berarti maksudnya Hangzhou adalah salah satu kota yang mungkin banyak orang Indo yang masih belum tahu, cuman sebenarnya kotanya sangat-sangat recommended untuk didatangin gitu ya. Dan Yes. untuk akomodasinya sendiri di sana juga gampang kan? Atau gimana? Akomodasi ini apa spesifik, Mbak? Misalkan, kayak kalau misalkan kamu dari kampus kamu nih, kamu mau keluar, mau main, kayak tadi kamu bilang ke Westlake atau kemana, itu akomodasinya susah kah untuk dapatnya, atau mahal, atau mungkin gampang dan murah? Ya, akomodasi maksudnya transport ya. Transport di sini mudah, banyak. Apalagi kalau handphone kita udah ada Baidu T2, habis itu setiap distrik di Alipay sendiri, setiap kota itu udah ada scanner, jadi tinggal masuk bus dan scan ada pembayaran otomatis. Yang penting connect HP sama Alipay itu nanti ketika di sini. Itu mudah, semuanya mudah untuk transportasi. Untuk transportasi kemana-mana, keliling kota, kemana-mana gampang. Oke, berarti untuk transportasi sangat-sangat mudah gitu ya. Ya, Ini ada satu pertanyaan tadi ada di Zoom group chat. Untuk yang lainnya mungkin teman-teman yang mau tanya bisa langsung ditulis aja di group chat, atau kalau misalkan mau tanyanya live langsung tanya, langsung boleh aja. Ini mute-nya bisa dimatikan, lalu bisa langsung tanya aja. Ini ada satu pertanyaan tadi, ada yang menanyakan mungkin tips untuk dapat beasiswa dan langkah-langkah apa aja untuk kalau misalkan kita mau dapat beasiswa untuk kuliah di sana. Kalau dari sepengetahuan kita yang kerja di kantor ITCC, itu biasanya itu di sana kita itu ada kuota beasiswa per tahun, which is itu beda-beda. Jadi kayak, mungkin tahun ini banyak, tahun depan mungkin lebih sedikit, tahun depannya lagi mungkin lebih banyak lagi. Itu nanti yang harus kalian langsung daftar ke sini dulu, dan kita akan bantu semua prosesnya. Itu satu. Yang kedua, apa aja sih yang perlu disiapin? Nomor satu, kalau misalkan kamu pernah belajar bahasa Mandarin, itu kamu coba deh ikut tes HSK. Mungkin kalau misalkan HS kamu bisa dapat HSK 4 atau 4 ke atas, itu akan lebih mudah lagi buat kamu untuk dapat beasiswa. Anggapannya kayak gitu. Cuman kalau misalkan kamu bilang, aduh Kak, ini bahasa Mandarin aku jelek banget nih, aku cuma bisa bahasa Inggris aja. Nah, itu nggak masalah juga. Kamu raportnya yang bagus, mungkin ujian ijazahnya, nilai ijazahnya juga yang bagus. Nanti bisa kita bantu untuk apply-kan. Tapi apakah pasti dapat, Kak? Pasti dapat atau enggaknya kita sampaikan ke tergantung sekolahnya masing-masing. Kayak begitu. Jadi, itu yang bisa kita sampaikan sekarang. Yang paling penting adalah nomor 1, kalau kamu mau bahasa Mandarin berarti HSK, nomor 2 raport, nomor 3 lebih ke ijazah mungkin nanti yang bisa kita bantu untuk apply-kan ke sana. Dan nanti kan kalian harus untuk tes TOEFL dulu kan. Nah, itu menurut saya TOEFL itu juga salah satu yang membantu kayak begitu. Terus ini ada pertanyaan untuk Ajra dari Pak Hariman. Ini untuk semester 3 mulai masuknya kapan dan kuliahnya masih online atau offline untuk semester 3-nya? Kuliah untuk semester 3 nanti masuk bulan September. Kuliah masih online atau offline untuk mahasiswa internasional karena sebagian dari mereka pulang ke negara masing-masing, jadi online, masih via application, di sini kita nggak pakai Zoom karena ada aplikasi sendiri Cina
Dan itu bekerja sama dengan Ministry of Education, jadi menurut saya lebih statistically, setiap kali kita buka website itu dihitung kita seperti belajar. Itu aplikasi sendiri untuk kampus. Jadi Itu. masih online berarti Masih- ya? Masih online, ya betul, masih online. Terus kalau kayak kamu tadi kamu bilang, ini kan kamu kan baru aja selesai ujian kan Ajra ya? Itu Ya, ujiannya berarti masih online? ujiannya online, via application. Oh, oke. Berarti semuanya sekarang masih based on online. Oke. Yes. Terus mungkin ada apa lagi yang mungkin yang bisa ditanyain teman-teman, bisa langsung ketik aja atau langsung ngomong juga boleh. Nanti kita sharing bareng-bareng. Di sini ada yang sedang live di sini ada Ajra. Ajra adalah mahasiswa dari Zhejiang University of Technology. Jadi kalau misalkan kalian pengen sekolah di sana, kalian bisa langsung tanya-tanya sama Ajra dan akan langsung dijawab. Dan ini ada lagi untuk beasiswa tahun kedua. Mungkin Ajra bisa jelasin lagi. Kalau misalkan Ajra kan udah dapat 1 tahun. Nah, ini untuk beasiswa tahun keduanya gimana? Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hariman. Bisa dijawab, Ajra? Beasiswanya ya harus apply lagi. Nanti ketika summer vacation ada informasi tentang beasiswa, itu saya buru-buru pasti apply untuk beasiswa. Yang pasti harus dipersiapkan ya seperti GPA semester pertama, nggak boleh kurang dari 3,0. Kemudian pasti visa yang masih berlaku, sama keaktifan kita di kampus. Kalau keaktifan kita di kampus sendiri, gimana di kampus sendiri ada kegiatan volunteerism, ada kegiatan international student, banyak. Tinggal kitanya aktif atau enggak. Depend on you, depend on the person itself. Kalau boleh tahu, Ajra waktu ke sana pertama kali itu beasiswa yang Ajra dapetin beasiswa apa? Dan dapetnya seberapa banyak? Yang aku dapatkan beasiswa Zhejiang Provincial Scholarship 20.000. SPP itu 18.800. Jadi ada cashback 1.200 masuk kantong. Jadi yang didapat cukup banyak ya, Ajra. Nah, itu untuk banyak, semua untuk setahun. ini, untuk next tahunnya apakah beasiswa yang bisa di-apply sama jenisnya ataukah beda? Bisa jadi sama atau bisa jadi lebih. Karena ada tipe-tipe beasiswanya sendiri, kan ada yang provinsial, ada yang campus scholarship. Tapi saya berharap untuk dapat 3 tahun terakhir ini langsung apply tahun ini selesai semua untuk mengcover 3 tahun ke depan. Juga sama achievement yang udah dapat di kampus, volunteerism itu ada beasiswanya sendiri lagi untuk kita aktif di kampus gitu. Itu bisa di-apply lagi. Oke. Mungkin ada next pertanyaan yang bisa ditanyakan, bisa langsung tulis aja di grup chat, atau bisa langsung ngomong langsung, mungkin pengen tahu informasi apa yang terkini, yang ada di China sekarang, bisa langsung ditanyakan. Oh iya, Ajra, Ajra tahu nggak kalau misalkan sekarang penerbangan di sana sebenarnya dibuka atau nggak di China? Masih close, Mbak. Masih close ya? Close. Oke, berarti untuk sementara ini nih, ya anggapannya masih belum ada orang yang bisa masuk China gitu kan ya? Iya, betul. Karena takut virus dari masing-masing negara. Kalau di China sendiri sudah safe menurut saya. Cuman baru 3 hari yang lalu ada outbreak lagi di Beijing gara-gara seafood. Itu 40 orang kena. Aku baca di berita lokal. Tapi pasti bisa diatasi lah pemerintah Beijing, apalagi di Beijing. Gitu. Oke. Kalau misalkan tadi kan sebenarnya kita harusnya kampus tour, cuman kita nggak bisa karena kendala sinyal dan di luar lagi berangin banget tadi Ajra bilang. Mungkin Ajra bisa bantu kita untuk tour di kamar aja. Lihat-lihat kamarnya Ajra boleh? Kalau di kamar ini aku pakai laptop, Mbak, soalnya. Jadi dibalik aja sekilas deh biar orang-orang itu ada bayangan kalau di dorm luar negeri itu bentukannya gimana sih. Soalnya aku sendiri dulu waktu pertama kali mau kuliah di luar pun aku juga mikir, maksudnya takut dormitory itu bentuknya kayak gimana, kayak nggak ada bayangan gitu loh. Ya, kasih tahu bentuk kamarmu, Azra. Itu kamarmu yang hancur itu kamu kasih tahu. Azra, itu kamu kasih tahu, kamu jangan sembunyikan rahasia loh di situ.
Loh, mana ada rahasia, Pak? Loh, lihat. Oh, enggak. Ya, gimana Azra? Ayo. Bentuknya seperti apa Ini kamarmu? saya pakai Komputermu, koneksinya koneksi kampus, Pak. Pakai kabel oke. internet dari dalam Oh, kampus. Jadi kabel. kalau saya cabut nanti Oh, nggak bisa ya. mati. Jadi nggak bisa. Saya mau aja. Nanti mungkin next time lah. Next time ada sesi sendiri dorm tour Ah, atau apa. Nanti saya keliling kamar-kamar sama teman-teman internasional di sini. Malah lebih asik ngobrol-ngobrol pakai bahasa Inggris. oh Belakang gitu. di belakang kamu kan kelihatan tuh ada apa namanya tuh anggapannya Iya, kayak ranjang gitu ya. sama mejanya temen kamu kan. Nah, itu Iya. kurang lebih berarti kayak lorong gitu, kanan kiri ada ranjangnya atau gimana? Ya, ini satu kamar berempat. 1, 2, 3, 4. Jadi berhadap-hadapan. Kamar mandinya juga satu. Heaternya ada, AC-nya ada, itu AC. Bisa dilihat itu AC. Bersih. Kalau menurut saya kebersihan atau Hmm. enggak itu tergantung orangnya. Lah kalau orangnya Saya di dulu kamar pernah itu nginep di situ, Azra. siapa, Pak? Saya dulu pernah nginep di situ. Kamar mandinya lebar itu tahu. Bagus kok kamar mandinya. Iya, heeh. Iya toh. Keren Betul. lah, keren. Worth it lah sama bayarnya itu. Betul. Itu keren lah. Tergantung Murah orangnya ya, sekali, Pak. masih Kalau murah. orangnya bersih ya bersih kamarnya. Iya, Orangnya gila nih ya jorok kotor. ya jorok. Ya, betul betul betul. Bagus kok. Ini Azra Oh, ada ini ada satu pertanyaan pertanyaan lagi lagi. nih. Heeh. Ya. Azra udah main ke kantornya Alibaba atau belum? Atau selainnya itu Azra udah main kemana aja selama di Hangzhou? Lewat udah, cuman masuk ke dalam belum. Karena masuk ke dalam itu perlu koordinasi antara internal kampus sama Alibabanya sendiri. Tapi pasti nanti akan ke sana. Aku juga mau apply, ngomong ke office-nya untuk main ke kantor Alibaba. Main kemana aja selama di Hangzhou? Di Hangzhou yang paling mainstream itu Westlake, udah mainstream. Aku main ke Lingyin Temple, di situ Lingyin Temple tuh lebih lebih jarang dan untuk mengetahui gimana ya, Buddhis di China itu bagus di Lingyin Temple. Kemudian main ke mountain. Di sini ada di sekitar sini banyak bukit bagus-bagus. Jadi tinggal keluar kampus, habis itu hiking ke atas. Terus nama tempat-tempat apalagi Four Points itu hotel Four Points sama Shangri-La yang di Hangzhou itu yang ada 4 bangunan bagus sama itu bagus juga di sini. Aku sering main ke situ. Apalagi pertanyaannya? Oh, ini pertanyaannya. Nilai yang dibutuhkan untuk apply beasiswa di Cina berapa? Kalau ini sih aku yang jawab aja ya. Untuk Oh rata-rata iya, yang dibutuhkan monggo untuk silakan. apply beasiswa nih biasanya sih ya anggapannya kayak gini lah. Semakin tinggi nilai yang bisa kamu dapetin, ya kans untuk kamu dapat beasiswanya akan semakin besar. Lebih besar, Kalau betul. misalkan untuk rata-ratanya berapa, itu kita nggak bisa pastiin tiap tahunnya berapa karena kan tiap tahun juga yang daftar juga bermacam-macam, anaknya juga nilainya juga bermacam-macam juga. Jadi kayak semakin pinter-pinter anak yang daftar, berarti kamu nanti kans untuk mendapatkan beasiswanya nanti akan lebih banyak bergesekan dengan orang lain kayak begitu. Cuman anggapannya kayak persaingannya jadi lebih ketat lah kalau misalkan yang daftar itu ternyata juga pinter-pinter sama kayak kamu kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk apply beasiswanya itu biasanya sih nilainya yang pasti di atas 80. Dan kalau untuk mata pelajaran apa aja, yang pasti yang dilihat itu ya mata pelajaran yang penting-penting itu pasti dilihat. Matematika, terus kalau misalkan kamu IPA ya berarti mata pelajaran IPA-nya, terus abis gitu kalau kamu IPS berarti lebih dilihat di mata pelajaran IPS-nya, dan secara keseluruhan juga sama mereka juga dilihat. Kayak gitu. Tapi overall untuk apakah kamu akan dapat beasiswa atau tidak, itu akan kita kembalikan lagi ke kampusnya. Karena tiap kampus mereka punya regulasi sendiri-sendiri, dan tiap tahun regulasinya juga berubah. Jadi nanti yang menentukan kamu akan dapat atau enggak adalah kampusnya sendiri. Kayak begitu. Untuk Shirley mungkin sudah cukup jelas. Kalau misalkan belum jelas, mungkin bisa ditanyakan lagi.
Aku Oke, mau tambahin, next. Mbak, sedikit. Iya, boleh aja ditambahin. Eh, Tadi pertanyaannya kalau nilai untuk beasiswa berapa, mata pelajaran apa? Dulu waktu teman-teman, menurut pengalaman aku, karena teman-teman yang apply di ITCC itu yang dikumpulkan itu rapot, saya menyesal juga sih. Karena nilai saya bagusnya di ijazah. Karena itu real examination, bener-bener ujian itu. Jadi bukan rapot. Kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan untuk dapat nilai yang bagus, sebenarnya bisa terserah dua-duanya, mau apply ijazah, mau apply rapot, terserah. Cuma lebih ke individual, kalau kamu jujur, ya ijazah kumpulin lah. Gitu. Karena teman-teman saya di sini apply pakai rapot, nilainya bagus-bagus semua. Ketika aku tanya nilai ijazahmu berapa, jelek-jelek. Saya jadi ternyata actual poinnya bukan di sini, tapi di curang jadinya. Harusnya chance saya untuk dapat beasiswa 4 tahun itu lebih banyak. Tapi ya it's okay lah. Berarti Azra tambahannya itu aja ya? Udah cukup untuk yang tadi? Oke, ya lanjut Oke, pertanyaan kita selanjutnya. next. Ini tadi pertanyaan lanjutan dari Pak Hariman. Kalau untuk mahasiswa baru berarti tahun pertama kuliah online untuk September ini. Nah, itu aku bantu jawab sedikit, terutama untuk mahasiswa yang masih belum bisa berangkat ke China. Seperti informasi tadi sekilas dari Azra bilang, untuk saat ini kemungkinan besar masih belum bisa masuk China. Sehingga kemungkinan besar memang kuliahnya akan dilakukan online. Cuman nanti untuk perkembangannya seperti apa, jika pun nanti sudah membaik di sana dan kita boleh bisa mulai masuk ke sana, maka akan dilanjutkan dengan pelajaran tatap muka, seperti itu. Gimana, Azra? Ada tambahan? Kampus sendiri belum mengkonfirmasi, karena kampus kan di bawah pemerintah. Kalau pemerintah open boundaries, open border, berarti kampus nanti juga akan memberitahukan kapan untuk masuk. Kita melihat kondisi perkembangan. Kalau untuk Cina sendiri sudah offline, mereka kuliah sudah di kelas masing-masing. Untuk mahasiswa lokal Cina sendiri, mereka sudah datang ke kelas. Untuk internasional belum, karena yang stay di sini itu sedikit dibandingkan yang di rumah, di negara mereka masing-masing. Jadi pembelajaran masih online. Oke, berarti untuk yang mahasiswa internasional untuk sampai saat ini masih online, cuman kita menunggu untuk perkembangan lebih lanjut untuk kebijakan dari pemerintah pendidikan China sendiri, gitu ya, Azra ya? Ya, betul sekali. Oke, next dari Ada Pak Ali, tadi ada pertanyaan mengenai biaya hidup di sana. Untuk Azra sendiri, biaya hidup di sana 1 bulan kira-kira berapa ya? Kalau orangnya hemat, orangnya mau saving lebih lagi, saya kira 500 renminbi itu cukup. Atau bisa dihitung 1 juta sampai 2 juta itu cukup. Untuk makan, bayar listrik, segala macam. Itu masih ada sisa. Itu Masih ada sisa. Itu udah termasuk include kalau misalkan kamu weekend sesekali kamu masih jalan keluar sama temen, ataukah itu kehidupan di dalam kampus aja nggak keluar-keluar selama 1 bulan? itu kan tergantung orang-orangnya. Nah, ya Orangnya sendiri. kalau yang kamu bilang tadi 1 sampai 2 juta itu sudah include anggapannya kayak bisa nih Itu menurut weekend saya keluar atau pokok aja gimana? sih. Itu pokok personal. Kalau mau yang vacation lebih jalan-jalan lagi, tapi saya dengan 2 juta tuh udah bisa kemana-mana. Menurut saya, karena aku masak sendiri, aku nggak beli makanan. Kalau bisa dihitung aja, kalau misalkan sehari makan 3 kali, sekali makan 11 kali 3, 11 sampai 15. Hitunglah 15 kali 3, 45. 45 kuai 1 hari, dikali 7. Itu 45 kali 7 itu 315. Aku 100 kuai bisa 1 minggu. Jadi Perbanyak orangnya puasa ya? bukan puasa, Pak, masak sendiri. Aku sama Masak teman-teman sendiri ya? internasional sini banyak masak, exchange, kan teman-teman banyak yang senang masak. Di atas tuh banyak yang senang masak di dapur. Jadi bisa tahu masakan Tanzania, masakan India, langsung dari orang India sendiri, masakan Bangladesh dari orang Bangladesh sendiri. Jadi langsung Senang masak praktis ya karena di sana ya? iya, betul. Cuman kalau orangnya nggak suka masak atau ya beli aja deh, ya belilah. Apa. Mungkin kalau jatuhnya beli, karena saya pertama-tama 6 bulan pertama atau mungkin 5 bulan pertama itu beli. Kemudian saya
compare, saya bandingkan kalau saya masak sendiri. Oh, ternyata jauh lebih murah masak sendiri dibandingkan beli. Kalau beli tadi jatuhnya 45, sedangkan 45 itu udah setengah dari 100. 100 saja kalau beli bahan mentah sendiri, Betul. masak sendiri segala macam, itu lebih murah, dapat banyak gitu loh. Berarti di dormitory sendiri ada fasilitas untuk memasak ya, Ajra ya? Ya, itu lupa aku sebut. Di dormitory Ya. ada kitchen, setiap lantai ada kitchen-nya sendiri. Ada kitchen. Dan ya dapurnya setiap lantai itu dikhususkan untuk di lantai itu masing-masing. Dan ketika masak itu yang aku suka dari di sini itu ketika masak kita bisa tahu masakan, apalagi ngobrol sama teman-teman. What are you cooking? What kind of food? What do you add this? Pokoknya berkaitan tentang masakan tiap-tiap negara. Jadi bisa exchange pengetahuan masak ini, masak itu, dan dari situ bisa dapat teman juga kan, bisa masak juga. Itu nilai plusnya dari masak sendiri dibandingkan beli. Kalau beli udah makan sendiri kenyang, udah selesai. Nothing special. Oke, mungkin ada yang lain yang mau tanya, bisa langsung aja, nanti bisa langsung kita jawabin. Ayo satu-satu silakan, yang mau pertanyaannya. tanya. Ayo siapa yang mau tanya? Ini ada sumbernya, enak sekali ini. Sumbernya pinter sekali memberi penjelasan. Silakan Pak Ali, monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Saya orang tua. Orang tua itu artinya saya punya anak SMA. Iya, nggak apa-apa Pak Ali, silakan. Mau mencari tempat kuliah ya Pak, begitu. Saya sebagai orang tua mencari informasi juga gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa anak saya ini berminat sekolah di kedokteran, ya di Cina. Seperti yang saya ketahui dari Pak Tajudin kemarin, di sana lebih murah dari segi biaya. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu yang pertama, ya, berapa rata-rata mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana ya, di Cina? Berapa rata-rata? Pertama, jurusan kedokteran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana prospek peluang kerjanya setelah lulus dari Fakultas Kedokteran di sana? Apakah bisa bekerja di Indonesia langsung atau melalui program khusus ya? Ini saya yang belum tahu karena baru pertama ini mau menyekolahkan anak kuliah, begitu. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaannya Pak Ali, berarti ini mungkin bisa dibantu jawab untuk Pak Penny ya. Pak Penny, mungkin bisa dibuka mute-nya. Baik Pak Ali, ya, Assalamualaikum. Pak Ali, ya. Jadi begini Pak Ali, kalau untuk kedokteran ya ini untuk kedokteran. Kalau untuk biaya hidup seperti yang disampaikan Mas Ajra Ibrahim tadi, itu lebih kurang sama lah. Mungkin sedikit lebih mahal tempat kotanya Mas Ajra, ya. Benar tidak Mas Ajra ya? Ya, kalau dari sisi kota maupun living cost itu sedikit beda. Kalau untuk kedokteran sedikit beda itu kedokteran sedikit lebih murah, tapi semua depend on the person ya, Mas Azra ya, tergantung individunya masing-masing. Lifestyle-nya masing-masing Pak Ali. Tapi kalau secara ekonomi perhitungan kota-kota yang di kedokteran sedikit lebih murah. Betul. Sedikit lebih murah. Nah, itu lebih murah. Kak, ya. Seperti daerah UB Province ya, sekitar UB Province itu insya Allah lebih murah dibanding Hangzhou ya. Zhejiang Province itu sedikit lebih mahal. Tinggi. Untuk pengeluaran lainnya seperti sekolah, kalau Pak Ali Pramono sudah apply kedokteran ya kita sampaikan. Kalau memang ada mereka buka scholarship, ya kita sampaikan gitu. Kita kan hanya sebagai penyampai Pak Ali Pramono ya. Pak Ali kita hanya sebagai penyampai, kalau memang dapat ya kita sampaikan Pak Ali dapat putra atau putrinya ya. Selanjutnya kalau untuk kemungkinan peluang kerja di Indonesia otomatis harus mengikuti regulasi pemerintah Republik Indonesia. Baik yang
non-kedokteran maupun yang kedokteran harus mengikuti regulasi pemerintahan Republik Indonesia. Kalau yang non-kedokteran seperti Mas Azra, kalau balik ke Indonesia hanya lapor ke Dikti ya. Lapor Dikti China, dapat surat pengantar ke Konjen Indonesia, terus di stempel-stempel, lapor ke Dikti Indonesia, Kemenristek Dikti Indonesia, di stempel ya sudah selesai. Kalau yang non-kedokteran. Tapi kalau untuk kedokteran, dia harus mengikuti regulasi dari Konsil Dokter Indonesia. Seperti masa pengabdian, atau yang dibilang koas itu ya, Pak Ali Pramono dan lain-lain. Itu. Saya rasa untuk kedokteran setelah pandemik ini mereka lebih sadar, Pak Ali, gitu loh. Bahwasanya untuk China, anak-anak kedokteran Cina, saya rasa lebih tangguh ya. Saya rasa mereka Indonesia mengakui Betul. untuk dokter-dokternya. Dan Indonesia saat ini setelah pandemik ini kita tahu betapa buruknya kuantitas dokter di Indonesia. Jadi satu dokter paru ternyata megang orang lebih dari 250.000. Betul sekali. Lah, bayangkan aja Pak Ali ya. Ternyata satu dokter ahli paru itu memegang 250.000 lebih. Nah, saya rasa nanti kalau Pak Ali Pramono putra atau putrinya berkenan lanjut lagi ambil spesialis di China, saya rasa balik ke Indonesia, rasanya pemerintah Republik Indonesia tidak akan mempersulit. Gitu. Walaupun cukup mungkin S1 kedokteran umum. Insya Allah, saya rasa kita Konsil Dokter Indonesia tahu, atau IDI tahu bahwasanya lulusan China saat ini lebih dipertimbangkan. Gitu. Dan anak-anak lulusan China untuk segi wawasan ya, bisa Pak Ali Pramono lihat dari Mas Azra seperti apa. Bahkan ada salah satu anak ya, Mas Nicholas ya, itu anaknya pendiam itu. Ternyata dia bisa ngomong juga itu. Coba siapa? Siapa? Olive ajak bicara Nicholas ya. Nicholas itu nggak bisa ngomong Pak anaknya Pak. Kita dulu pada waktu daftar tahu anak itu nggak bisa ngomong. Nah kalau putranya Pak Ali mungkin berkenan untuk studi ke China, saya rasa mereka akan istilahnya itu didewasakan sama keadaan. Masalah pendewasaan keadaan itu di China kan namanya merantau Pak ya. Itu lebih sulit ya, lebih sulit dibanding dia belajar di lokal. Tekanannya lebih besar dan istilahnya mereka dituntut wawasan yang lebih dewasa lagi dalam kehidupan maupun pendidikan. Insya Allah Pak Ali Pramono. Itu cuman kita sekarang tinggal tunggu green light-nya saja dari China. Saya rasa seperti itu Pak Ali Pramono. Ada lagi Pak Ali Pramono? Satu hal lagi Pak, terima kasih atas penjelasannya ya. Sampai saat ini apakah sudah ada mahasiswa yang dikirim oleh ITC ke sana yang sudah lulus dan bekerja di Indonesia? Ya. Kalau untuk mahasiswa yang kita kirim Pak Ali Pramono itu sudah ada yang mau lulus, ya, sudah ada yang mau lulus. Insya Allah tahun ini, tapi karena pandemi kita kesulitan sama menghubungi mereka ya. Sudah ada yang mau lulus ya, angkatan pertama Pak Ali ya. Itu harusnya lulus dia, harusnya tahun ini dia lulus, harusnya tahun ini dia lulus menyelesaikan, tapi kedokteran biasanya sedikit lebih molor. Tapi kalau untuk lulusan China ya, kalau Pak Ali lulusan China yang sudah lulus dan bekerja di Indonesia, itu sudah lumayan, Pak Ali, lumayan banyak itu. Dan mereka diakui, ya memang mereka harus mengikuti aturan regulasi pemerintahan Republik Indonesia. Kalau yang lulusan non-kedokteran, lulus dan bekerja di pemerintahan, sudah cukup banyak. Logikanya gini loh Pak Ali ya. Dokter yang di Indonesia, yang mengajar di Indonesia, rata-rata lulusan mana Pak Ali? Lulusan luar. Jarang yang lulusan lokal. Logikanya ini Pak Ali ya. Gitulah. Mereka kenyataannya diakui loh. Bahkan mengajar saja diizinkan. Gitu Pak Ali. Saya rasa seperti itu. Cuman karena dia memang yang sulitnya itu kan dia dari awal memang made in China ya. Made in luar negeri ya. Ya ini yang harus istilahnya itu mereka istilahnya uji kualitas ya. Wajar lah Pak Ali. Gitu. Seperti lolos ibaratnya kalau barang itu lolos Sukovindo ya, survei Indonesia ya, lolos standar SNI, gitu aja Pak Ali. Iya Pak. Terus satu hal lagi Pak, terkait dengan entry untuk tahun ini ya, tahun ajaran ini mungkin
kuliah mulai September ya Pak, September. September ya. Nah, persiapannya bagaimana ya ini? Saya lihat anak saya sudah mulai mengikuti kursus Pak. Online ya. Ya, online. Ya, online. Ya. Itu saya belum dapat cerita dari anak saya kapan dia mengikuti tes TOEFL maupun apa begitu ya. Nah, ya. Tes TOEFL sendiri juga saya dengar itu dari anak saya sendiri ya, sama beberapa siswa yang lainnya itu masih belum dibuka Pak Ali. Benar ya Ci Olive? Ya. Halo, Ci Olive. Untuk tes TOEFL-nya sendiri sampai sekarang masih belum bisa dikonfirmkan apakah mau dijalankan secara tertulis atau mau dijalankan secara online. Kita masih belum tahu. Cuman yang pasti untuk Pak Ali, kalau misalkan kita ada informasi terbaru mengenai informasi yang mungkin dibutuhkan oleh Pak Ali atau anak Pak Ali, kita akan segera informasikan. Begitu ya Pak ya. Terus untuk tambahan aja tadi untuk jawabannya dari Pak Penny, memang dari anak kita memang masih belum ada yang lulus untuk yang fakultas kedokteran. Cuman ada yang mahasiswa yang dari tempat lain itu sudah lulus dan itu dia ada lanjut untuk koas di Udayana Bali. Jadi memang peraturan pemerintah mengharuskan dia untuk ikut koas dulu di dalam negeri. Anggapannya kayak menyetarakan lah Pak, kan penyakit kayak penyakit di China dan penyakit di Indo juga ada beberapa juga kan berbeda. Jadi ini kayak untuk semacam penyetaraan aja. Jadi harus ikut semacam kayak koas lagi di lokal di sini. Tapi setelah itu sepengetahuan kita tidak pernah ada penolakan terhadap kelulusan dokter dari China. Kayak begitu sih Pak Ali. Oke, terima kasih informasinya. Oke, dan itu nggak cuma berlaku untuk lulusan China aja, tapi juga berlaku untuk seluruh lulusan luar negeri, kedokteran dari luar negeri, semua diberlakukan peraturan yang sama begitu Pak. Jadi nggak cuma China aja. Kurang lebih kayak gitu Pak Ali. Makasih. Oke. Ya, ada Mas Ajra, mungkin bisa ditambahkan untuk Pak Alinya, Mas Ajra. Itu untuk pelajaran hidup, merantau dan apa namanya biaya hidup maupun gambaran studi keluar agar orang tua mungkin lebih ikhlas. Gimana Mas Ajra? Mohon pencerahannya Mas Ajra. Ya, kalau menurut saya Pak, lulusan luar negeri itu pastinya lebih memiliki pengalaman hidup daripada lulusan Indonesia sendiri. Karena lulusan negeri Indonesia belum tentu mereka mendapatkan pengalaman mempunyai teman luar negeri dan mempelajari bahasa asing. Satu tantangannya di sini saya harus bisa bahasa Mandarin karena saya kuliah di Cina. Itu satu plus poinnya untuk lulusan orang yang kuliah di luar negeri. Kemudian koneksi dengan dunia luar itu lebih besar untuk chance berkarir di dunia internasional. Umpamanya ingin berkarir di dunia internasional, saya lulusan Cina, wah itu lebih dipercaya lagi dibandingkan lokal. Karena Indonesia kadang juga resek sendiri, nggak mau mempersulit lulusan luar negeri. Ya sudah, karena mempersulit luar negeri, ya udah kita karir di luar negeri aja. Nanti di luar negeri malah lebih bagus daripada di Indonesia. Kadang-kadang seperti itu. Tapi saya percaya orang yang lulusan luar negeri itu lebih memiliki pengalaman daripada yang kuliah di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk Ajra ini ada tambahan pertanyaan satu dari Brian. Ini untuk pas kuliah, Ajra mungkin tahu kalau misalkan Ajra kan base-nya bahasa Inggris ya untuk kuliahnya. Nah itu apakah ada kelas yang memang masih pakai bahasa Mandarin sedikit-sedikit atau semuanya pure pakai bahasa Inggris? Dan Ajra tahu nggak kalau misalkan mungkin ke kelas Ajra atau teman-teman Ajra ada yang ngambil kelas Mandarin, itu apakah ada kelas yang masih menggunakan bahasa Inggris atau enggak? Karena pengantarnya bahasa Inggris, jadi pakai bahasa Inggris total. Kalaupun bisa bahasa Mandarin, itu ada nilai plusnya sendiri untuk student yang bisa bahasa Mandarin. Jadi bisa relation kepada gurunya lebih bagus. Karena gurunya kan orang Cina. Kalau kita bisa berhubungan baik dengan dosen dengan bahasa Mandarin, itu nilai plus untuk individual student. Tapi kalau untuk pelajaran, semuanya disampaikan dalam bahasa Inggris, karena pengantar saya bahasa Inggris. Kalaupun pengantarnya Mandarin, pasti semuanya Mandarin. Ada teman saya yang di Chaohui di kampus, di ZJUT juga, dia ngambil pengantar bahasa Mandarin.
total semuanya bahasa Mandarin, nggak ada bahasa Inggris. Bahkan dia sendiri sampai, wah ini kok aku ngambil bahasa Mandarin, salah aku, lebih baik aku ngambil bahasa Inggris. Karena bahasa saintifik ketika berbicara sama penulisan, ilmu pengetahuan, kan sangat beda. Gitu. Oke, untuk Brian kurang lebih jawabannya tadi, untuk Ajra jawabnya begitu. Nah, mungkin untuk Brian jika ada pertanyaan lagi, mungkin kurang jelas atau apa, bisa langsung diketik di sini atau bisa langsung ngobrol langsung sama kita di sini, dibuka aja mute-nya, kita bisa ngobrol bareng. Mungkin untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Ya, boleh silakan tanya. Jangan malu. Tanya pakai apa namanya, langsung bicara, jangan pakai tulisan. Betul, Pak, betul. Karena saya pengen tahu yang mau berangkat ini siapa sih. Wajahnya seperti apa. Oh iya, waktu saya ke sini tuh, cerita sedikit ya Mbak Iya. ya. Iya. Boleh. Itu kan ada satu orang dari saudaranya Pak, siapa itu yang Koasen, yang nganterin ke sini. Pak, iya. Oh, Dan itu ketika agak sampai di itu sini, ya. ketika Ekstrim itu sampai di kalau sini, mendidik. ketika sampai di sini itu ada 2 orang mahasiswa, cuman 2 orang. Sebenarnya sih kalau menurut saya ya, kita waktu pertama kali berangkat jumlahnya 40-an, itu plonga-plongo datang ke sini yang bantuin cuma 2 orang. Kasihan sekali. Registrasi, habis itu untuk membeli keperluan hidup pertama, tapi di situ pembelajarannya ya kan, pembelajaran hidupnya di situ. Gak tahu apa-apa, habis itu naik ke dormitory, diarahkan segala macam. Tapi insya Allah kalau nanti teman-teman berangkat ke sini mudah, karena aku bantuin, ada juga kita 3 orang pasti bantuin teman-teman Indonesia gitu. Ya, saya rasa gimana? Apa Ci Olive? Ada lagi Ci Olive? Oke, ada Ci Olive? yang masih mau tanya lagi? Boleh? Kalau Sedikit lagi, ya, mungkin kalau 1 tidak atau kita 2 tutup pertanyaan. ya. Iya, ini mungkin 1 sampai 2 pertanyaan lagi kalau misalnya memang ada, cuman kalau nggak ada mungkin kita sudahi di sini. Mungkin untuk nanti kalau misalkan teman-teman semua ada pertanyaan khusus, itu kalian bisa langsung tanyakan kepada kita, Indonesia Tionghoa Culture Center Surabaya, kepada kontak-kontak yang sudah tertera di Zoom group chat di bawah. Jadi langsung bisa kontak aja, mau telepon ke kantor juga boleh, mau WhatsApp ke admin juga boleh, atau mau ke bapak-bapak yang membantu untuk pendaftaran juga boleh, ada Pak Penny, ada Pak Syafi, dan ada Pak Tajudin, bisa langsung dikontak melalui nomor-nomor yang ada di bawah ini kalau mau bertanya lebih lanjut mengenai informasi-informasi untuk kuliah di China. Mungkin begitu, ada yang mau ditambahkan lagi? Pak Hariman mungkin ada pertanyaan lagi, Pak? Oke, C, nggak ada, C. Sudah itu, C. Ada yang mau sembahyang itu. Ini Mas Ajra ini juga sholat itu. Sudah siang ini. Oke, kalau gitu kalau misalkan memang sudah tidak... Oh, ini Ada pertanyaan. ada pertanyaan lagi ya dari Pak Ali ya. Untuk Ya. jumlah mahasiswa yang dikirim ke China tahun lalu berapa dan apakah ada kuota? Kalau dari yang tahun kemarin sih biasanya itu kita daftar itu untuk yang apa namanya tuh mahasiswa per tahun itu biasanya kita sekitar 300-an mahasiswa Pak yang kita kirim ke China. Dan kalau misalkan tanya apakah ada kuota atau tidak, ya ada limitnya, cuman limitnya tuh masih jauh banget. Jadi kita tuh membuka pintu Ya, selebar-lebarnya. tahun ini tidak sebanyak tahun lalu ya, turun drastis. Kita membuka pintu selebar-lebarnya untuk teman-teman kita, adik-adik kita yang di Indo, yang mungkin pingin banget sekolah di luar, cuman mungkin dengan keterbatasan biaya, kita bisa bantu untuk carikan di sini. Karena di China biayanya itu murah, apalagi untuk biaya hidup, kita bisa bilang itu murah. Apalagi kalau kita mau hemat-hemat, tadi seperti contohnya Ajra, lebih memilih memasak daripada untuk makan di luar, itu akan menghemat menghemat uang untuk lebih banyak lagi gitu. Jadi itu untuk kira-kiranya kayak begitu ya Pak Ali ya. Mungkin sudah cukup Pak Ali ya?
Oke, kalau gitu, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita tutup sampai di sini. Terima kasih untuk Ajra yang sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Ya, Mas Nikolas, ya, Mas Terima Niko. kasih untuk untuk Niko tadi Mas dari Niko. kedokteran yang tadi sempat connect sama kita, cuman tadi sinyalnya keputus. Itu terima Iya. kasih juga karena sudah bantu kita untuk menjelaskan kepada teman-teman semua. Ini ada Pak Ali, ada Pak Hariman, terima kasih banyak udah join, dan untuk teman-teman yang lain terima kasih juga udah join. Mungkin kita bisa join di next session nanti hari Jumat, kita ada session terakhir. Itu kita bicara mengenai kedokteran di China, itu nanti akan ada perwakilan khusus dari kedokteran China yang akan bicara di sini untuk presentasi bareng-bareng, dan untuk Q&A juga nanti bisa langsung Q&A bareng sama perwakilan kedokteran China. Begitu ya. Oke, terima kasih semua untuk Pak Ali, Pak Hariman, dan teman-teman semua. Terima kasih. Untuk Ajra, terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Azra. Ya, sehat selalu. Sehat. Penny, pokoknya Ya, sehat ya, selalu. terima kasih. Tuhan Ya, memberkati. ya, God bless sehat selalu. everyone. Ya, ya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih.